Oke, hai Sobat Koko, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini, Koko lokasi Q&A-nya agak sedikit berbeda. Jadi ini Koko lagi di sebuah cafe, nama kafenya itu Momo Juice and Bar ya. Jadi lokasinya nih nggak jauh dari rumah Koko deh pokoknya. Oke. Terus nggak lupa juga ini Koko ada bawa masker, cuman pas ngomong ya Koko nggak pakai masker deh. So di video kali ini Koko akan menjawab beberapa Q&A dari teman-teman juga ataupun yang udah tanya-tanya di kolom komentar YouTube Koko ya. Nah, mau tahu jawabannya? Yuk langsung saja. Ya baik, jadi di sini Koko sudah menyediakan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi Koko udah screenshot ya. Koko udah screenshot terus bakal Koko jawab di video kali ini ya. Oke, jadi di sini sudah ada pertanyaan dari Eka Nur Komaria ya. Kok kalau sudah mencoba sesuai langkah-langkah di video Koko tetapi tetap tidak normal, solusinya harus bagaimana kok? Oke, jadi dia nanyanya itu di video Koko yang tentang cara menormalkan data dengan outlier. Nah, jadi Koko mau jelasin nih, tidak semua variabel ada yang cocok menggunakan cara ini, tapi kebanyakan kalau misalnya variabel kamu tentang rasio ataupun data-data sekunder ya, itu kemungkinan besar sangat cocok menggunakan cara ini ya. Lalu kalau Koko boleh tahu ya, itu kadang variabelnya itu kan beberapa jenis nih. Ada yang dummy. Nah, kalau misalnya dummy yaitu tidak perlu diuji normalitas ataupun tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Jadi sampai kapanpun kamu lakukan cara ini nggak bakal normal-normal gitu loh ya. Dan ini terkadang banyak yang masih belum paham atau masih awam ya kita bilangnya. Jadi saran Koko sih coba kamu cek lagi lah variabel kamu tentang apa. Selanjutnya kalau memang nggak berhasil, kamu bisa juga menggunakan transformasi data, dan itu sudah pernah Koko bahas di video-video Koko yang sebelum-sebelumnya. Jadi kamu bisa cek di situ langsung, tulis saja tutorial cara menormalkan data dengan transformasi data, ataupun kamu dapat menggunakan tutorial cara menormalkan data dengan uji Z-score ya. Jadi Koko sudah pernah share tutorial-tutorial untuk menormalkan data yang lainnya dan semoga berhasil ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari JJU Sherbet. Kok mau tanya, kalau T hitung hasilnya negatif dan lebih kecil dari T tabel akan tetapi nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, apakah itu tidak berpengaruh ya kok? Sedangkan pilihan di uji hipotesis ada H1 berpengaruh secara signifikan dan H0 tidak berpengaruh secara signifikan. Terima kasih. Oke, baik. Jadi ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan dan sedikit membingungkan ya. Kenapa? Karena gini, output T hitung pada umumnya kan memang bernilai positif, tapi ada juga ya, ada juga, Koko garis bawahi, ada juga yang bernilai negatif. Nah, itu artinya apa? Berarti mungkin bisa jadi dia berpengaruh tetapi negatif. Nah, di sini kalau misalnya kamu bandingkan dengan T tabel ya, otomatis T tabel yang kamu bandingkan juga harus yang minus. Nah, teman-teman pasti bingung kan, T tabel kok ada yang minus ya? Ya, di sini Koko jelasin. Di T tabel itu memang pada umumnya bernilai positif, tapi perlu teman-teman ketahui kalau T tabel itu juga bisa bernilai negatif ya, tinggal ditambahin negatif aja. Jadi nilainya itu bisa dibilang relatif ya, jadi bisa berubah sesuai dengan hasil T hitung teman-teman. Lalu di sini Koko mau jelaskan lagi, kalau misalnya nih di T hitung yang positif kan harus lebih besar dari T tabel yang positif baru dikatakan berpengaruh. Nah, selanjutnya kalau misalnya minus T hitung itu tanda lebih besarnya jadi dibalikin, jadi lebih kecil. Berarti minus T hitung lebih kecil dari minus T tabel berarti dikatakan berpengaruh. Nah,
Kalau Koko lihat di sini punyamu kan signifikansinya lebih kecil dari 0,05, berarti itu sudah signifikan. Nah, rata-rata orang kalau signifikan pasti berpengaruh. Beda kalau misalnya dia berpengaruh, ada yang nggak signifikan. So, kesimpulan dari sini, variabel kamu itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Timber. Halo Ko, ya, halo juga ya. Salam kenal, oke, salam kenal kembali dan semoga dalam keadaan sehat. Ya, amin. Terima kasih atas doanya dan Koko doakan kamu juga selalu dalam kondisi sehat, oke? Koko mau tanya, jadi tadi saya udah sampai uji heteroskedastisitas. Hasil dari Gresser salah satu variabel tidak signifikan pada X1. Gimana ya, Ko? Masalah gak ya, Ko? Apa data saya layak untuk diuji? Oh ya, sebelumnya Y saya rasio dari ETR, X1 ROA, X2 DER, X3 dummy, kompensasi rugi fiskal. Oke, jadi gini, jawabannya itu gak terlalu dipermasalahkan ya. Kenapa? Karena yang terpenting kan sebenarnya kita harus fokuskan di uji normalitas. Dimana kalau misalnya uji normalitas, itu datanya harus normal dulu nih. Nah, lalu jika sudah normal, baru kita ke uji selanjutnya. Itu di bagian uji hipotesis. Nah, biasanya yang diperlukan itu kayak variabel kamu apakah berpengaruh terhadap Y, ya, apakah berpengaruh signifikan terhadap Y atau tidak berpengaruh. Namun, di bagian heteroskedastisitas memang merupakan salah satu bagian dari uji asumsi klasik. Namun, ada beberapa solusi lainnya jika dengan uji Gresser ya hasilnya itu tidak signifikan atau terjadi gejala. Ya. Jadi kamu bisa coba cek video Koko yang uji White ataupun uji Park. Jadi di situ Koko udah jelaskan bagaimana cara mengatasi variabel-variabel yang terjadi gejala hetero ya. Selanjutnya kalau misalnya memang masih belum teratasi, kamu bisa coba gunakan bentuk heteroskedastisitas yang diagram ya, namanya itu scatter plot. Jadi dia kayak berbintik-bintik gitu, terus nanti ada satu diagram ya, dimana kalau tidak terjadi hetero itu biasanya dia harus menyebar jauh dari titik sumbu Y dan sumbu X dan dari angka 0 ya. Jadi menyebar itu harus di tengah, nggak boleh terlalu mepet ke garis gitu. So saran Koko coba dicek aja video Koko yang uji Park dan uji White ya. Dan Koko lihat di sini kamu mau menggunakan X3 yang dummy ya. Jadi kalau dummy ini sebenarnya sedikit berbeda cara pengujiannya, karena gini, dummy itu jatuhnya lebih ke analisis regresi dummy ataupun sejenisnya seperti analisis regresi logistik. Tapi saran Koko cek aja deh dulu video Koko ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Dek Ayu. Koko, saya mau bertanya. Ya, silakan ya. Kalau data yang minus bentuknya dalam ratusan juta, gimana cara filternya kok? Mohon dijawab. Oke, ya. Jadi kadang ada variabel yang memang bentuknya nominal terus dalam jutaan ya, bahkan ratusan, bahkan ada yang triliun, miliaran ya. Jadi itu saran Koko, itu kamu harus transformasi data dulu ke dalam bentuk log 10 atau ln. Jadi angka-angka tersebut itu harus ditransformasi dulu ke bentuk log 10 apapun ln. Jadi nanti diperkecil angkanya gitu loh. Namun ingat, ini hal yang boleh dilakukan ya dan wajar. Mengapa? Karena memang ada sumber referensi buku yang mengajarkan dimana kalau misalnya data-data yang mungkin ukurannya skalanya sangat besar, digitnya gitu kan, nah itu kamu harus transform dulu. Jadi setelah transform, kalau misalnya ketemu masih minus ya dan nggak normal ya, baru kamu lakukan seperti tutorial yang ada di video Koko ini, cara paling ampuh mengatasi data tidak normal dengan variabel minus. Tapi kalau misalnya udah ditransform dan normal, is okay. Jadi tinggal langsung dilanjutkan ke penelitian ataupun uji-uji selanjutnya.
gitu ya. Oke, sekian video Koko kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi ketika Koko upload video-video terbaru yang pastinya bermanfaat buat teman-teman. Oke. Selanjutnya jangan lupa juga untuk klik tombol share ya. Dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan Koko pasti akan balas satu-satu. Oke. See you in the next video.